أن يتقي الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita memasuki sekarang kelahiran Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Yang wajib kita yakini, beliau dilahirkan di kota Mekah, saudara. Kalau ada yang meyakini Nabi Muhammad lahir di kota yang lainnya, ini imannya perlu diragukan. Lahir di kota Mekah. Beliau lahir pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Kok nggak disebutkan tahun 1 atau tahun 2? Karena dalam hitungan bulan Arab saat itu belum ada tahun sekian, tahun sekian. Karena itu setiap ada kejadian maka digabungkan. Nah, setiap ada sesuatu digabungkan dengan kejadian yang berdekatan. Saat itu kelahiran Rasulullah tidak jauh daripada kejadian bagaimana Allah menghancurkan pasukan Ka'bah yang ingin merobohkan Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai Allah kirimkan burung-burung tayran ababil yang sudah pernah diterangkan. Baik. Pada tanggal berapa Nabi dilahirkan ada khilaf. Sebagian menyatakan bahwa Nabi itu dilahirkan pada tanggal 8. Ada menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada menyatakan tanggal 9. Tapi yang paling masyhur, yang paling dikenal adalah tanggal 12. Ini yang banyak dipendapati oleh para ulama. Hari Senin ini, saudara, adalah hari yang penuh berkah. Dalam riwayat Imam Ahmad telah datang riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Wulida Rasulullah SAW yaumal itsnin, Nabi dilahirkan hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnin, beliau mendapatkan wahyu dari Allah, diangkat menjadi rasul juga hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnin, keluar dari kota Makkah menuju Madinah untuk hijrah juga hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumal itsnin, sampai di kota Madinah hari Senin. Jadi berangkat dari Mekah, waktu itu beliau naik kendaraan onta, mampir sampai di kota Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajar al aswad, sebelumnya pada umur beliau 35 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, beliau pernah mengangkat hajar aswad yang lagi saat itu bertikai. Seluruh suku Arab untuk berebut mengangkat hajar aswad. Beliau mengangkat hajar aswad, menaruh pada posisinya juga pada hari Senin, dan beliau meninggal juga pada hari Senin. Alhasil hari Senin ini hari penuh berkah. Karena itu
kita diperintahkan untuk puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Nabi SAW ketika ditanya tentang ansumi yaumil Itsnin, kenapa kok puasa hari Senin ya Rasul, kok nggak Selasa aja, kok nggak Ahad? Kata Nabi, fihi wulidtu wa fihi bu'ittu. Di situ aku dilahirkan, kata. Di hari itu pula aku diangkat menjadi Rasul. Karena itu hari itu adalah hari yang mulia. Mulianya kenapa hari itu? Mulianya kenapa hari itu? Hari itu mulia karena menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti akan kita bahas ada di akhir. Kita akan bahas ada di akhir. Baik. Ketika sudah mendekati kelahiran Nabi, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mimpi guli idza walatihi u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid thumma sammihi Muhammadan. Mimpinya Adam mengatakan kepada dia, baca ya, kalau kamu sudah melahirkan anak kamu ini, bacalah, aku berlindung dengan zat yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala, pada anakku ini daripada segala kejahatan orang yang hasud. Kemudian kasih nama Muhammad. Ini adalah satu gambaran bahwa ibunya Nabi itu orang beriman. Jangan dikatakan ibunya Nabi masuk neraka, ibunya ente ada di surga. Yang benar. Sehingga ketika lahir sesuai dengan mimpinya didoakan, aku berlindung ya Allah anakku ini untuk dilindungi daripada kejahatan orang yang hasud. Hati-hati, orang yang hasud gak nunggu kepada pesaingnya, bahkan kepada Nabi juga dihasuti kok. Nabi Muhammad dihasuti kok, apalagi ukurannya kelasnya ana sama inti. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan di dalam muawwidzatain untuk kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, karena bahaya orang yang hasud. Akan kita bahas nanti. Akhirnya melahirkan, dikasih nama Muhammad. Karena ada perintah dalam mimpi dari itu. Pendapat kedua, nama Muhammad ini daripada datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Hashim bin Abdul Muttalib. Datuknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Ngasih nama Nabi Muhammad, cucunya yang lahir ini dengan nama Muhammad karena mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya heran, datuk-datuknya nggak ada yang namanya Muhammad ini. Kok dikasih nama Muhammad? Tanya, ma hamalaka ala an tusammiyahu bi Muhammad wa laisa min asma'i abaik wala qaumik. Kaum kamu, nenek moyang kamu nggak ada namanya Muhammad, kok kamu mengasih nama cucu kamu ini Muhammad? Kenapa? Maka dikatakan rajautu an yuhmad atau an yuhammada fis sama'i wal ard. Aku berharap cucuku ini menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Persis sekali saudara. Persis sekali. Jadinya Nabi Muhammad manusia yang terpuji di langit dan di bumi dan di seluruh alam semesta, sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa ibu beliau Sayyidah Aminah bercerita, ibunya beliau bercerita, ketika aku sudah mulai merasakan yang dirasakan oleh wanita ketika mau melahirkan, aku lihat di sekitarku ini banyak perempuan-perempuan yang tinggi-tinggi, seperti perempuan-perempuan turunan Abdul Manaf, tinggi-tinggi, perempuan tinggi-tinggi.
mereka betul-betul memperhatikan kami. Aku melihat mereka tadi itu penuh dengan cahaya, terang benderang perempuan-perempuan tadi itu. Belum pernah aku melihat perempuan sebersih, sekuning, seputih, yang mencorong seperti dia, seperti mereka tadi itu. Satu di antara mereka datang, kemudian ditaruh si ibu Rasulullah itu, disendenkan sama dia. Disendenkan sama dia. Kemudian ketika sudah benar-benar mendekati kelahiran, maka satu lagi datang membawa air, diminumkan kepada dia. Air tadi itu nggak sama dengan air ini, air kemasan ini nggak sama. Airnya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, dan lebih manis daripada madu. Diminum sama ibu Nabi Siti Aminah. Kemudian ada lagi yang menyatakan, tambah minumnya, tambah lagi, tambah lagi, minum lagi. Kemudian didoakan, Bismillah, ukhruj binillah, Bismillah, ayo bayi keluar dengan perintah Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menyatakan, kami adalah Asia, istri Fir'aun, yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana Asia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala karena beriman kepada Allah. Kemudian kami, yang satu menjawab, aku adalah Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Dan ini perempuan yang lainnya adalah bidadari-bidadari menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Jadi jururawati Siti Asia sama Siti Maryam, dan didampingi bidadari. Luar biasa. Memang kelahiran pemimpin para nabi dan para rasul, saudara. Pemimpin para nabi dan para rasul. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih Siti Asia dan Siti Maryam? Kok enggak yang lainnya? Hikmahnya, saudara, karena nanti ada di surga, Nabi juga akan dikawinkan dengan perempuan-perempuan selain istri-istrinya. Di antaranya istri Rasulullah adalah Siti Asia dan Siti Maryam, saudara. Dan juga ada saudari Nabi Musa, namanya Kaltham. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jami'us Shaghir yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti, hadits-hadits Nabi bersabda, Innallaha ta'ala zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa imra'ata Fir'aun wa ukhta Musa. Allah akan mengawinkan aku di surga nanti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu menjadi anak tiri Nabi nanti, ada di surga. Nah, kemudian istri daripada Fir'aun dan juga saudari Nabi Musa. Masya Allah. Mereka ini, saudara, adalah perempuan-perempuan yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi, tidak sampai dikumpuli sama orang lain, karena memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah perempuan pilihan, ada setiap zamannya mereka. Perempuan yang terbaik ada di zaman mereka. Ketika Rasulullah SAW lahir, nggak seperti bayi-bayi yang ada sekarang, bercelomotan dengan darah, kemudian menjerit-jerit begitu. Ketika Nabi SAW lahir,
ternyata Nabi lahirnya langsung menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kemudian kepalanya mengangkat ke langit, kemudian tangannya ditaruh ada di bumi sambil menggenggam, dan di sebelah tangan kanannya jari telunjuknya menunjuk seperti orang tasyahud. Lahir saudara udah nggak ada pusernya, lahir sudah terkhitan, sambil Nabi menyatakan tutup nangis, bukan jerat-jerit, sambil Nabi menyatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama dengan yang lainnya, enggak perlu gunting lahirnya Nabi, dan lahir bersih, enggak ada kotoran sama sekali, enggak ada bercampur dengan darah sama sekali, wangi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, ibunya Siti Aminah memerintahkan untuk dikasih tahu datuknya. Siapa datuk Rasulullah? Sayyidina Abdul Muttalib, yang lagi saat itu tawaf ada di Ka'bah. Kasih tahu, malam itu juga kasih tahu dia bahwa sudah lahir cucunya. Akhirnya datang, ya Abul Harith, wulida lakal maulud lahu amrun ajib. Hei Abul Harith, julukannya siapa? Abdul Muttalib. Lahir sudah cucu kamu, aneh cuma kejadiannya. Kaget Abdul Muttalib bilang aneh. Kenapa? Laisa basyaran sawiya, cacat memang dia. Kenapa? Kok aneh? Kenapa? Oh enggak cacat, kata dia. Enggak cacat, dia tetap sempurna. Tapi dia lahir sagata sajidah. Dia lahir dalam keadaan sujud. Kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengangkat kepalanya, dan dari telunjuknya memberikan isyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Lega Abdul Muttalib. Akhirnya Siti Aminah mengeluarkan bayi Nabi SAW, melihat bayi Rasulullah yang begitu mungil, bersih, wangi, dibawa sama Sayyidina Abdul Muttalib masuk ke dalam Ka'bah. Karena Sayyidina Abdul Muttalib pemimpin saat itu, masuk ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, syukur kepada Allah atas anugerah yang sangat besar, yaitu kelahiran cucunya yang mulia tadi itu. Setelah itu diserahkan lagi kepada ibunya. Masih panjang sebetulnya, nanti akan kita teruskan. Ringkas cerita ini, bahwa Nabi kita lahir tidak sama dengan bayi-bayi yang lahir. Lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan bersih, tidak bercelomotan dengan kotoran dan darah. Lahir bukan dengan tangisan, tapi dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir bukan di tangan bidan, tapi yang menerima adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah dan bidan-bidan di sekitarnya. Lahir dalam keadaan udah terkhitan, udah putus pusernya, lahir dalam keadaan wangi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Nabi itu mulia zati. Karena itu siapa yang bersama Nabi katut ikut mulia. Bilal itu budak, tapi setelah menjadi sahabatnya Nabi katut jadi mulia, saudara. Abu Jahal itu adalah pemimpin Arab saat itu, tapi nggak bersama Nabi, terhina. Semua yang katut dengan Nabi ikut mulia, semuanya. Karena itu rambutnya Nabi mulia,
mulia. Jasadnya Nabi itu mulia. Semuanya mulia, saudara. Yang dikawin sama Nabi ikut mulia, jadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah sekarang yang jadi ibunya Nabi, masa nggak mulia ada di neraka? Yang bener ente. Yang jadi bapaknya Nabi, bapak ibunya ente bela-bela masuk surga. Bapak ibunya Nabi ente bangga-banggakan ada di neraka gitu. Gila ini pendapatnya. Hati-hati dengan pengaruh pendapat yang model demikian, saudara. Hati-hati. Ini penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, kemudian Anda lihat bagaimana sampai hari yang di situ lahirnya Nabi Muhammad ikut jadi mulia. Asalnya nggak mulia hari Senin. Hari yang mulia itu, saudara, yang dihormati sama orang Islam hari Jumat. Hari yang mulia yang dihormati sama orang-orang Yahudi hari Sabtu. Hari mulia yang dihormati orang-orang Nasara adalah hari Ahad. Nggak ada yang muliakan hari Senin. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan hari Senin. Kita diperintahkan malah untuk menguasai hari Senin. Kenapa jadi mulia itu hari Senin? Karena berkat menjadi kelahiran Nabi. Paham nih? Jadi bukan Nabi itu mulia karena hari Senin, tapi hari Senin itu mulia karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian coba lihat, ketika Nabi ditanya, kenapa sih hari Senin ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, di hari itu aku dilahirkan. Ini isyarat. Anda ini disuruh nginget Nabi, kelahiran Nabi, sejarahnya Nabi. Setiap hari Senin, ingat itu kelahiran Nabi. Kalau bahasa sekarang, John Maulid tidak apa-apa, mengingat kelahiran Nabi, sejarahnya Nabi. Lalu Nabi ditanya, kenapa hari Senin ya Rasul? Di hari itu aku dilahirkan, di hari itu aku diutus, di hari itu loh. Itu kan ada kaitannya dengan sejarah. Karena itu pada saat momen-momen tertentu ketika Nabi diisrakan, kamu sebut ceritakan kejadian Isra Mi'raj Nabi. Bagus. Peringatan Isra Mi'raj adalah bid'ah yang mengadakan masuk neraka. Model. Ketika hari kelahiran Nabi, kamu ceritakan Nabi Muhammad, kamu salawat kepada Nabi Muhammad. Bagus. Ketika diturunkan Al-Quran, kamu ceritakan bagaimana nuzul Quran. Baik. Setiap ada kejadian-kejadian, ingat sejarahnya pada saat itu. Sekali lagi, ketika Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Di hari itu aku berarti kamu disuruh mengingat kan? Di hari itu aku diutus. Kamu diperintahkan untuk begitu. Ini perintahnya Nabi, saudara. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Karena itu kalau istimbat, inti ngartikan hadis, ya belajar, jangan asal-asalan begitu. Taib. Kemudian Anda lihat bagaimana dipilihnya nama Muhammad ini, baik itu lewat mimpi ibunya atau ilham yang diberikan ke Abdul Muthalib. Ketika ditanya Sayyidina Abdul Muthalib, kenapa dikasih nama Muhammad? Maka beliau menjawab apa? Aku berharap untuk dipuji di langit dan di bumi. Muji Nabi itu wajar, memang terpuji kok. Kalau muji raja, itu perlu ditanyakan. Kok rajanya dipuji belum tentu adil? Kalau muji pejabat, itu perlu ditanyakan. Kalau muji istri perlu ditanyakan. Kalau muji Nabi nggak usah ragu, memang terpuji di langit dan di bumi. Lah kok muji-muji Nabi diwara bid'ah masuk neraka? Loh, yang paling pantas dipuji setelah Allah siapa? Nabi Muhammad, saudara. Karena memang sudah pasti terpuji di langit dan di bumi. Nih, kalau mungkin ada talabatul ilm, santri-santri pondok, kalau kamu mau membahas bahasa Arab, hamida yahmadu hamdan, artinya apa? Memuji. Hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, saudara. Kalau
hammada yuhammidu tahmidan. Ini litakrir wa takthir. Banyak memuji. Koto ayat to'u motong, koto ayu kotiu banyak motong-motong, selalu memotong-motong, motong. Ghassala yaghsilu mencuci, ghassala yughsilu banyak mencuci. Banyak mencuci. Hamida yahmadu memuji, hammada yuhammidu banyak memuji. Hamida yahmadu, hammada yuhammidu kalau jadi isim maf'ul apa? Hammada yuhammidu tahmidan wa tahmidatan wa tihmadan fahuwa muhammidun wa dzaka Muhammadun. Muhammad itu orang yang banyak dipuji. Jenenge tok sudah pantas kok. Orang yang banyak dipuji. Jangan disalahkan kalau orang banyak muji Nabi itu. Memang jenenge bodoh. Jenenge bodoh. Kira-kira siapa yang lebih pantas yang dipuji? Gunung, matahari, bulan, kemudian muji Nabi masuk neraka. Model. Anak kecil kalau muji Nabi ya bagus. Mulai cilik bintang kecil di langit apa ya? Yang wow, muji bintang kecil. Muji Nabi ajari. Heran dengan ada ajaran-ajaran yang alergi dengan pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas panjang nih terakhir, Nabi itu juga disediakan istri-istri ada di surga. Perempuan-perempuan mulia itu ternyata calon istri Rasulullah, calon menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad juga jadi pengantin ada di surga nantinya. Karena itu dikatakan arusal khafigan. Nabi itu adalah pengantin dunia, pengantin akhirat. Ya, beruntung yang jadi istri Rasulullah di dunia, beruntung yang jadi istri Rasulullah ada di surga. Kenapa? Karena yang di dunia juga jadi istrinya Nabi ada di surga. Hati-hati juga dengan pemahaman-pemahaman yang membenci kepada istri-istri Nabi. Hati-hati. Itu orang menghinakan Rasulullah SAW. Seakan-akan dia lebih ngerti istrinya Nabi daripada Nabi Muhammad. Lah maksud Nabi itu mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi itu kalau ngomong bukan karena selera dirinya sendiri, tapi dihitung dengan diukur, dikontrol dengan wahyu Allah SWT. Semuanya. Syahwatnya Nabi itu bukan karena kemauan diri, tapi dikontrol oleh wahyu dari Allah SWT. Nabi itu tidak kawin kecuali ada perintah dari Allah. Lah kok saiki ono pengaruh-pengaruh menyatakan Siti Aisyah di neraka, Siti Hafsah di neraka. Hati-hati dengan kelompok yang demikian ini. Alhamdulillah kita jadikan kelompok yang pecinta Rasulullah, selalu memuji Nabi Muhammad, kemudian kelompok yang selalu menghargai istri-istri Nabi, semua yang disebutkan kepada Nabi. Mudah-mudahan insyaallah tetap sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kita minta tambahan 10 menit daripada Habib Abdullah yang akan diterjemahkan oleh Habib Hadi Al-Idrus. Mungkin ada faedah-faedah, coba bawa buku ya. Kalau hadir itu bawa buku, ojo bondo kuping tok ae kono. Cateten ini nanti bisa Anda berikan kepada anak Anda, famili Anda. Oh, ilmu agama gak dicatat. Coba kalau urusan donya kon catet kabeh. Karena itu penting kan ini penting ini ya, supaya tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi keajaiban pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu nampak cahaya yang sangat terang bersama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat menerangi
cahaya tadi itu bukan sekitar situ saja, sampai ke bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam dan di negeri Rum. Jadi terangnya tadi itu luar biasa. Nah, diriwayatkan daripada Ummi Syafa'. Ummi Syafa' ini ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau Ummi Syafa' yang hadir dan juga membantu dalam persalinan atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita begini, ketika Nabi SAW dilahirkan dan aku terima dengan tanganku, Nabi SAW menjadi terang bagaikan bulan purnama, sambil aku mendengar ada suara mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai bayi yang lahir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin terang sampai antara timur dan barat ini udah terliputi dengan terang benderangnya, padahal malam hari saat itu. Diriwayatkan daripada Ibn Sa'ad bahwa Rasulullah SAW berkata, ibuku Siti Aminah ketika melahirkan aku melihat nampak cahaya yang mencorong. Cahaya tadi itu sampai akhirnya menerangi bangunan-bangunan kota di Busra. Busra itu Syam. Kalau Basra di Irak, di Kufah. Dalam riwayat malah bukan hanya sekedar bangunan-bangunannya ya saudara, sampai pasar-pasar yang ada di Busra tadi itu menjadi terang benderang. Kemudian sampai onta-onta, leher-leher onta yang ada di Basra juga menjadi terang. Artinya kena terang daripada sinar dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cahaya inilah yang diisyaratkan oleh paman Rasulullah yang bernama Abbas ketika pulang daripada perang Tabuk, ingin memuji Nabi, minta izin, ya Rasul, paman beliau sendiri, aku ingin memuji Anda. Apakah Nabi melarang? Jangan, nggak boleh muji aku. Kata Nabi, silakan. La yafdudillahu fak. Nggak salah kamu muji Rasulullah, itu nggak salah. Maka muji. Pujiannya bagaimana? Anta lamma wulidta asyraqta wa dha'at binurikal ufugu. Engkau wahai Rasulullah ketika engkau dilahirkan menjadi terang itu bumi dan menjadi menyorot itu dengan nur kamu segala penjuru yang di atas bumi ini. Fanahnu fi dzalika ad-diya'i wa fin nuri wa sublir rasyadi nakhtarigu. Berkat nur kamu, berkat cahaya itu ya Rasul, kami bisa memandang atau kami bisa menjelajahi semua jalan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Artinya saat itu malam hari, semua saat itu menjadi terang benderang, sehingga nggak ada orang yang khawatir salah jalan atau ketabrak atau mungkin jatuh ada di sungai atau yang lainnya, atau juga cahaya yang akhirnya bisa menghantarkan kepada iman.
Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu cahayanya bukan yang kamu bayangkan cahaya terangnya lampu secara zahir begitu saja, tapi cahaya iman. Allah nampakkan cahaya iman, karena iman itu nanti di hari kiamat akan dinampakkan sebagai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghantarkan orang yang beriman tadi itu menyampaikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatin tajri min tahtiha al-anhar busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul azim." Akan bakal kamu melihat bagaimana orang yang beriman laki atau perempuan akan berjalan cahaya mereka di muka mereka, di kanan mereka, sambil dikatakan kepada mereka, berbahagialah kamu semuanya hari ini, karena kamu akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari di mana Allah tidak akan membuat kecewa Nabi Muhammad dan orang yang beriman bersama beliau. Nanti Allah akan nampakkan cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di kanan-kanan mereka, di antara di muka mereka, di antara dan di kanan-kanan mereka, sambil mereka menyatakan, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha bisa. Jadi nanti Allah akan nampakkan cahaya bagi orang yang beriman. Itulah hakikat daripada iman. Berubah nanti, walaupun mungkin warna kulitnya hitam di atas dunia seperti Bilal, akan jadi terang benderang nanti dari kiamat. Sebaliknya orang yang gak beriman, yang asalnya putih bersih, akan menjadi gelap di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kata Allah. Hari di mana wajah manusia akan menjadi hitam dan akan menjadi putih. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Orang yang wajahnya putih-putih di hari kiamat, ya, bukan di dunia, nanti akan di dalam rahmat Allah, artinya dalam surga Allah selama-lamanya. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Akafartum ba'da imanukum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya gelap-gelap, maka dinyatakan, ya ini hasilnya. Jadi orang beriman terus kafir, ya rasakan nih kekufuran kamu yang akan menghantarkan kamu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan heran kalau Nabi ditampakkan oleh Allah cahayanya, itu cahaya iman dan sumber iman daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sendiri Allah membahasakan Nabi Muhammad dengan cahaya. Ja'akum nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian semuanya nur, cahaya, dan kitab yang menerangkan segala sesuatu, yaitu Al-Quran. Sebagian ulama, banyak ulama menyatakan yang dimaksud nur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah juga membahasakan bahwa Nabi itu adalah sumber cahaya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Allah sebut adalah sumber cahaya yang menerangi.
Ada orang kadang-kadang alergi. Nabi Muhammad disebut sumber cahaya, disebut matahari, disebut bulan, bingung dia. Inting baca Quran enggak? Dia hadis yang sahih. Bagaimana para sahabat menyambut Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Tala'al badru alaina. Allah nampakkan pada diri Nabi kebenaran daripada kesempurnaan daripada Rasulullah dengan cahaya yang sangat terang, mulai bayinya, dan Allah nampakkan kadang-kadang pada kehidupannya. Wah, kalau kita ceritakan banyak hadis-hadisnya, panjang ini majelis jadinya. Nah, karena itu kita berharap kepada orang-orang yang mengingkar itu semuanya, baca kitab sampai tuntas. Jangan satu lempir kemudian kamu berfatwa. Banyak sekali dalam hadis-hadis yang sahih juga banyak, di ayat-ayat Al-Quran pun juga banyak. Di antara yang nampak daripada keajaiban pada waktu malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patung-patung sesembahan jatuh semuanya. Jatuhnya aneh, saudara. Jatuhnya kepalanya dulu. Jungkel kata orang Jawa, jungkel begitu. Diceritakan dalam Sirah Al-Halabiyah bahwa beberapa orang daripada Quraisy, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang bernama Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Naufal, Ubaidullah bin Jahash, mereka kumpul ada pada satu patung pada malam kelahiran Nabi. Dilihat patung ini moron jungkel sendiri. Mereka melihat ini, wah ini harus dibetulkan lagi nih, mungkin jatuh. Dibetulkan lagi, ditangek no maneng, didek no maneng, diberdirikan lagi seperti semula, jungkel lagi, jatuh lagi, sampai ketiga kali. Begitu terjadi lagi, akhirnya mereka menyatakan pasti ini ada kejadian yang luar biasa. Nah, pasti ada kejadian yang luar biasa. Sampai akhirnya mereka ngajak ngomong sama patungnya, meyakini Tuhan. Kenapa kamu jungkel aja? Kenapa kamu itu jatuh berkali-kali? Ada suara tapi nggak ada orangnya yang jawab. Taradda li mauludin anarat binurihi jami'u fijajil ardi fi syarqi wal gharbi. Maka jatuh itu patung karena menghormati satu bayi yang lahir yang menjadi terang benderang dengan cahaya bayi tadi itu seluruh pelosok bumi, baik di timur maupun di barat. Sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga dalam sirah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Pak datuk beliau yang bernama Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita, aku waktu itu ada di Ka'bah. Di Ka'bah itu dikelilingi patung-patung yang luar biasa. Bahkan dalam Ka'bah ada patung yang gede-gede, saudara. Aku di dalam Ka'bah, aku melihat patung-patung ini jatuh semuanya. Dono gak ini lo guru kabeh. Yang heran katanya, aku mendengarkan dari sekitar dinding-dinding Ka'bah suara tadi itu berbunyi begini, Wulidal Mustafa al-Mukhtar alladhi tahliku biyadihil kuffar wa yutahhir min ibadatil asnam wa ya'mur bi ibadatil malikil alam. Dan telah lahir manusia pilihan yang menjadi hancur karena sebab tangannya kekufuran orang-orang kafir, usahanya orang-orang kafir, dan dia akan mensucikan manusia daripada penyembahan berhala serta mengajak manusia untuk beribadah kepada Malikil Alam, Tuhan Raja yang maha mengetahui. Masya Allah. Ini adalah satu gambaran, saudara,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda atas kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan merasa heran gitu. Nabi Isa aja lahir bayi, Allah tampakkan bagaimana tanda-tanda kebesarannya. Nabi Musa bagaimana bayi, Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya, dimasukkan ke soblukan yang enggak terbak, enggak matang. Kemudian bagaimana Nabi Musa sampai masuk ke istana Fir'aun, malah dibesarkan sama Fir'aun. Allah berikan tanda-tanda kebesarannya. Begitu juga para nabi-nabi yang lainnya, Allah tampakkan bagaimana tanda-tanda kebesarannya. Lah kok heran ada umatnya Nabi Muhammad, Allah tampakkan tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad pada waktu kelahirannya, kok nggak percaya? Nggak masuk akal. Inti nggak punya akal, nggak masuk akal. Allah nampakkan itu semuanya untuk mengetahui, nih manusia yang hebat, ini yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kamu akhirnya menjadi orang yang menyepelekan nabi kamu sendiri. Kamu akhirnya menjadi orang yang tidak percaya dengan kehebatan nabi kamu sendiri. Kamu ukur dia adalah sebagai manusia yang biasa seperti kamu, padahal dia adalah manusia pilihan Allah, pemimpin para nabi. Semua nabi-nabi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nanti akan dibawa bendera Nabi Muhammad. Lah mosok umatnya sendiri kok kurang percaya dengan hal-hal yang demikian ini? Hati-hati. Karena itu ayo kita menjadi umat yang membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran, orang yang beriman aja Allah akan nampakkan kok nanti cahayanya. Sampai dikatakan nanti akan cahaya tadi itu melindungi orang yang beriman daripada siksa neraka ketika melewati jembatan Sirat. Menurut kekuatan imannya ya di atas dunia, semakin gede, semakin kuat, semakin besar, semakin kuat itu cahaya. Sampai ketika melewati jembatan Sirat itu nanti orang-orang beriman tadi itu, neraka ini sampai menyatakan juz ya mukmin, cepet-cepet lewati mukmin, jangan lama-lama nanti kalau ngelewati aku. Kata neraka jahanam, fa inna nuraka yudfi'u lahabi, karena cahaya kamu tadi itu akan mematikan kobaran daripada apiku. Wah, kekuatan iman akan Allah tampakkan nanti ada di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap beriman sampai mati dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan Allah nampakkan menjadi cahaya yang terang yang akan melindungi kita daripada siksa neraka, dan akhirnya akan menjadi sebab kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ini orang beriman biasa, apalagi yang mengajarkan kita iman, apalagi kekasih Allah, apalagi manusia pimpinan daripada seluruh para nabi dan rasul, apalagi para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya itu pun menghormati Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kok heran kita? Gak yang heran. Ini adalah satu hal yang biasa, malah Nabi Muhammad lebih hebat daripada itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sempurna, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah jadikan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, goncangnya istana Raja Kisra yang ada di Persia. Istana ini dibangun sangat kokoh, saudara, sehingga alat-alat bangunan, linggis misalnya, pacul misalnya, tidak mampu untuk bisa menembus dari bangunan itu, cor yang begitu kuat mungkin ya. Tapi
waktu kelahiran Nabi SAW goncang sehingga banyak yang rusak saat itu. Demikian juga 14 syurafah. Syurafah itu begini, di negeri Persia itu ada bangunan yang tinggi di setiap pojok-pojok daerah. Di gunung-gunung itu ada bangunan yang tinggi untuk melihat siapa yang datang, siapa yang muncul begitu. Di atasnya tadi itu ada syurafa. Apa syurafa itu? Seperti teras begitu ya, yang besar begitu. Nah, untuk mengontrol penduduk atau siapapun yang masuk ke daerah tadi itu. Ada 14 ada di situ. Memang kerajaan yang besar. Bangunannya sangat kokoh, tapi yang di atas itu roboh semuanya. Roboh semuanya, bukan karena keropos, saudara, atau bangunannya tadi itu adalah bangunan yang lemah, tapi untuk Allah tampakkan bahwa pada malam hari ini segala kekufuran akan tumbang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itu segala kekuatan kekufuran akan jatuh karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Harun al-Rasyid pernah ingin merobohkan istana Raja Kisra, mau dihancurkan dah. Maka wazirnya, perdana menterinya saat itu, dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan kamu robohkan ini, karena ini adalah merupakan satu lambang kebenaran dan kebesaran Islam." Karena saat itu bangunan tadi itu yang begitu kokoh ternyata porak-poranda dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, masya Allah, orang dulu itu masih menghargai peninggalan. Padahal itu peninggalan orang kafir ya. Tapi karena di situ ada nilai keislamannya dipertahankan. Nah, kalau sekarang dihancurkan semuanya, ada di Saudi sana itu karena takut kafir katanya. Padahal tidak ada satupun orang kafir yang datang ke sana. Mereka dari muslimin dari penjuru dunia datang ke sana untuk melihat, selain ke Ka'bah, selain ziarah ke Nabi, ke Masjid Nabawi, juga ingin melihat situs-situs Islam ada di sana. Tapi dibongkar semuanya, nggak menghargai. Padahal di situ banyak orang mengenang, oh ini rumahnya Nabi, oh ini pakaiannya Nabi, oh ini tempat kelahiran Nabi, oh ini Gua Hira yang dihuni Nabi, oh ini, seharusnya kan begitu. Tapi itu semuanya dibongkar hanya khawatir umat Islam syirik atau kafir. Nggak ada mau syirik, nggak ada kafir. Mereka datang ke sana untuk ibadah kepada Allah, untuk umrah, untuk haji, nggak ada yang mau syirik atau kufur. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya sekedar prasangka-prasangka buruk aja. Karena itu udahlah, nggak usah kita ngotot-ngotot dalam masalah ini. Ulama-ulama dahulu, zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Abu Hanifah, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya Imam Malik, zamannya ulama-ulama besar, nggak ada yang punya pendapat model begitu kok. Ente aja yang punya pendapat model begitu. Nggak usah begitulah, hargai, karena itu adalah merupakan ada nilai keislamannya, ada nilai keislamannya. Nanti akan kita bahas. Di antara keajaiban-keajaiban pada saat kelahiran Rasulullah SAW, matinya api di negeri Persia. Persia itu Iran sekarang. Dulu penyembah api mereka. Matinya api di negeri Persia yang dijaga api itu semenjak 1000 tahun nggak pernah mati.
ada pelayan-pelayan khusus dan disembah ada di sana. Kok ndelalak, bahasa Jawanya ndelalak, mbok bahasa ujuk-ujuk. Iya. Spontan begitu, mati itu. Nggak ada sebabnya. Mati. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Mati saat itu. Di antara juga keajaiban pada saat kelahiran Nabi yaitu ada danau Buhairah, namanya Buhairah Sawah. Buhairah Sawah ini di antara daerah Rai dan Hamdan. Allah alam daerah mana itu sawah itu sekarang ini. Ini penduduk daerah situ nyembah sama danau ini. Danau ini disembah karena dianggap ini yang berikan kehidupan. Mereka bisa menggarap sawah mereka, kemudian kerja mereka, dan gede sampai dikatakan 6 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Wah, gede ya, gede, danau yang gede itu. Hah? Sehingga kalau ingin ke daerah yang lain atau desa yang lain harus pakai perahu. Lah, ujuk-ujuk lagi, mendadak lagi, langsung airnya surut dan tidak keluar lagi, menjadi kering dan akhirnya menjadi negeri tersendiri. Artinya sampai dia dibuat bangunan dari situ, nggak ada lagi sudah airnya dari situ. Sekian lama disembah karena airnya yang makmur mati, habis, kering. Hah? Kering semuanya. Inilah yang disebut dalam burda wasa'a sawata an ghadat buhairatuha warudda wariduha bighaidi hina dhami. Ternyata menjadi rusak di sawah danau sawah tadi itu yang asalnya penuh dengan air, akhirnya semua yang ingin mengambil air di situ keluar dalam keadaan kering, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah menunjukkan sesembahan selain Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad bahkan akan tumbang, saudara. Ini cerita-cerita menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada agama Allah kecuali Islam nantinya. Tinggal sekarang kan masih ada Hindu, Buddha, kemudian Yahud, ya, ada Nasara. Nanti akan hilang itu semuanya. Sedikit demi sedikit nanti di hari kiamat hanya Islam yang ada. Hanya Islam yang ada. Dan nanti terakhir Nasara dengan turunnya Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yuqassimul jizyah. Bakal akan turun Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Siapa bilang aku dipetenteng begini? Marah Nabi Isa. Turunkan semuanya. Diajak menyembah Tuhan satu yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Hanya satu agama itu Islam. Yudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun atau kafirun. Allah akan nampakkan, Allah bantu, Allah akan jelaskan Islam satu-satunya agama nantinya. Nggak peduli walaupun orang kafir nggak setuju, mereka akan tahu bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Nah, dengan kelahiran Nabi, Allah nampakkan yang asalnya Persia itu adidaya, saudara. Asalnya negeri Persia itu negeri adidaya. Persia, Roma itu adidaya.
Kalau sekarang Amerikanya sama Rusianya tumbang semuanya. Tumbang. Mereka ternyata tumbang bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan iman daripada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keajaiban, nanti akan kita bahas, di antara keajaiban yang datang ketika saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para setan dia tadi itu terhalangi untuk menembus langit. Jadi ada bola api yang akan membakar setan-setan yang akan menembus langit. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setan-setan ini dulu mereka nggak terhalangi untuk bisa masuk langit. Maksudnya apa masuk langit? Untuk mencari kabar berita apa yang akan diturunkan daripada ketentuan Allah. Oh mungkin adab, oh mungkin kelahiran, oh mungkin kebinasaan, oh mungkin kebaikan, oh mungkin itu dan ini. Daripada omongan para malaikat yang ditugaskan untuk turun ke bumi, didengarkan sama dia, dan dia nanti akan datang kepada dukun-dukun yang ada di bumi untuk memberitahu kepada manusia, membantu para dukun yang mengajarkan syirik. Dukun yang mengajarkan syirik, sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kelahiran Nabi Isa, 3 langit terhalangi. Kelahiran Nabi Muhammad, 7 langit terhalangi. Karena itu jangan percaya dengan kabar-kabar setan yang dikabarkan oleh dukun-dukunnya. Itu adalah bualan dan karangan belaka. Diceritakan dalam Sirah Al-Halabiyah bahwa iblis ini merintih 4 kali, nangis dengan susah 4 kali. Pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, udah nggak ada harapan untuk selamat selama-lamanya. Kedua, ketika diusir oleh Allah dan ditaruh di bumi, udah nggak bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Ketiga, ketika kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah putus asa dah iblis ini. Keempat, ketika turun surat Al-Fatihah. Karena itu kalau ada orang baca surat Al-Fatihah, iblis ini nangis-nangis dah. Sekali lagi, tanda-tanda tadi itu diturunkan oleh Allah adalah sebagai lambang bahwa iman akan jaya setiap saatnya. Islam akan jaya pada saatnya, setiap saatnya. Walaupun usaha apapun orang kafir, percuma ente, nggak akan bisa membumi hanguskan Islam. Percuma. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu. Mereka berharap dengan usahanya, biaya yang tinggi supaya cahaya Islam, cahaya Allah ini mati di bumi. Enggak bisa. Allah mengendaki semakin terang benderang ini ajaran Islam. Silahkan Anda berbuat apapun. Silahkan. Yahudi, Amerika, apa saja mereka berusaha, nggak akan bisa matikan Islam. Semakin akan berkembang bahkan di negara mereka sendiri. Kebenaran Islam nampak pada mereka sendiri. Terus kenapa nggak dikasih kekuatan umat Islam ini? Dengarkan baik-baik supaya tahu aja umat Islam bahwa Anda menang bukan karena kekuatan, tapi Anda menang karena iman. Anda menang ini karena iman, umat Islam. Pada setiap zamannya Anda ini menang karena iman. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana itu Fir'aun yang jadi raja, bahkan disembah, kekuatannya bagaimana? Tumbang, apakah karena
kekuatan? Bukan, tapi karena iman. Demikian juga bagaimana Jalut dibunuh oleh Nabi Allah Dawud. Apakah karena kekuatan? Bukan, karena iman. Kaum Ad, kaum Zamud, apa karena kekuatan? Bukan, tapi karena iman. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pada perang Badar. Apakah karena kekuatan? Tidak, tapi karena iman. Karena itu, wahai umat Islam, Anda ini dalam melawan kekufuran, Anda perkuat iman Anda. Umat Islam ini akan menang kalau masjidnya penuh sholat berjamaah, ahli baca Quran, akhlaknya yang bagus, akan menang umat Islam. Banyak umat Islamnya tapi nggak ahli sholat, meninggalkan sholat. Banyak umat Islamnya tapi nggak baca Quran, ahli nyanyi, bukan ahli ngaji. Jadi gini jadinya seperti di negeri kita ini sekarang. Keropos jadinya, kekuatan Islamnya nggak ada. Padahal negeri Indonesia ini adalah negeri paling kuat Islamnya. Lebih kuat dari negeri Arab, penduduknya lebih banyak. Karena itu orang-orang kafir sekarang ini ingin menghancurkan dan merobohkan kekuatan Islam ada di negeri kita. Karena itu umat Islam yang benar Anda jadi orang Islam. Baca Qurannya, sholatnya diperhatikan. Dengarkan bagaimana Nabi SAW bersabda mengenai sholat. As-sholatu imaduddin, sholat ini tiangnya agama. Faman agama yang memperkuat tiang agama, faqad agama din, berarti memperkuat agama. Waman taraka, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, berarti meruntuhkan agama. Saya mau tanya, yang meruntuhkan Islam siapa? Bisa orang Yahudi? Bisa orang Nasoro? Bisa? Nggak akan bisa. Yang meruntuhkan Islam orang Islam yang nggak sholat. Siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan Islam. Orang Islam yang nggak sholat. Dan sekarang nggak sholat biasa, nggak puasa biasa, narkoba biasa, minuman keras biasa, pelacuran biasa, jangan kaget. Perjudian biasa, jangan kaget. Lah kok umat kok banyak tawuran, banyak keributan, jangan kaget Pak Kapolsek. Semenjak miras, semenjak narkoba, semenjak perjudian, itu masih ada, pasti tawuran ada. Innama yuridu syaitan an yugi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin membuat saling bermusuhan dan saling membenci. Keributan ada di mana-mana, ada di dua hal: minuman keras dan perjudian. Nggak akan tenang Anda semuanya. Dan Ramil, Pak Kapolsek dan seluruh kepolisian nggak akan tenang Anda selamanya. Yang namanya pencurian, yang namanya curanmor, yang namanya itu semuanya pasti akan terjadi semenjak Anda tidak memberantas miras dan narkoba serta perjudian. Kalau Anda bisa bereskan itu, insya Allah aman semuanya. Ini semuanya karena itu, nggak ada yang lainnya. Kemarin saya pidato, kan gampang sebetulnya. Kalau kita mau serius, tangkap orang yang mabuk, tanya beli di mana, ketemu Pak penjualnya. Penjualnya tangkap, kulak di mana, ketemu pengedarnya. Anda lihat wajah-wajah pemuda-pemuda yang ngamen atau yang lain, Anda lihat bagaimana mereka, kan wajah-wajah pecandu narkoba, pecandu pil koplo, kasihan masa depan mereka, kasihan. Karena itu ayo, perlu keseriusan ini, perlu keseriusan, berantas dan berantas. Jangan selalu disalahkan korbannya, nggak bisa. Yang disalahkan pasiennya, nggak bisa. Pengurus rumah sakitnya, dokternya,
Harus telaten dan serius. Kalau dokter serius, pengurus rumah sakitnya bagus, insya Allah pasiennya banyak sembuh. Kalau pemerintahan ini serius, kepolisian ini serius, insya Allah nggak ada narkoba di Pasuruan, nggak ada orang yang mabuk di Pasuruan, nggak ada pencuranmor ada di Pasuruan, nggak ada itu semuanya. Karena itu perlu keseriusan dan kerjasama yang efektif, yang efektif. Kembali kepada cerita-cerita tadi itu, ini menggambarkan bagaimana bahwa Nabi Muhammad itu adalah sumber daripada pembawa kebaikan dan pemberantas daripada kekufuran, kesyirikan dan akhlak-akhlak yang buruk. Karena itu kita harus benar-benar merasa syukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Disitulah umat Islam bagaimana mereka tadi itu dengan syukurnya kelahiran Nabi Muhammad, maka dia merayakannya dengan membaca maulid, bersolawat kepada Nabi SAW. Nggak ada masalah itu, kecuali kalau merayakannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merayakan dengan solawat nggak ada masalah. Merayakan dengan membaca solawat dengan sejarahnya Nabi nggak ada masalah. Merayakan dengan Anda menghatamkan Quran nggak ada masalah, semenjak itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Yang nggak benar merayakan dengan mabuk-mabukan, merayakan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan orang yang semakin kuat iman kita, semakin kuat iman kita. Sebagaimana Allah mulai hidup kita dengan iman, mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi orang beriman dan mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Esok hari insya Allah di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bukul Permai tidak ada disediakan, tidak ada konvoi, tidak disediakan kendaraan kecuali 2 bis. Silahkan di muka Masjid Jame'. Mudah-mudahan insya Allah lebih tertib lagi, lebih khusyuk lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak yang baru lahir, Husain bin Mustafa Al-Jufri, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh dan seluruh anak-anak kita. Al-Fatihah. Saudari.